Harapannya tahun ini Devi bisa dapat jodoh yang terbaik di mata Allah dan di mata Devi. Minta doanya teman-teman jurnalis, semoga tahun ini, bulan ini Devi dapat jodoh. Politikus yang juga seorang sosialita Devita Rusdi akhirnya melepas masa lajangnya dengan Dimas Wijaya, seorang dokter spesialis kulit, pada tanggal 22 Februari tahun 2022 lalu. Ditemui dalam acara buka bersama anak yatim dan para pengurus IMBI, Devita dengan antusias menceritakan kebahagiaannya bisa mendapatkan sang pendamping yang sesuai dengan yang diidamankannya selama ini. Biasa kan ditanya, oh kapan gitu. Alhamdulillah akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Ternyata Allah itu baik, lama menunggu, sabar gitu loh. Ditanyain setiap ketemu, apalagi teman-teman wartawan ya, setiap ketemu kapan. Akhirnya Allah menjawab semua doa-doa Devi selama ini. Sabar, tapi ada kebahagiaan yang indah pada waktunya itu. Ada nyanyian yang sering Devi nyanyiin, indah pada waktunya. Akhirnya indah pada waktunya itu datang juga. Lama merantau di kota orang, kurang lebih 19-20 tahun di Jakarta, meninggalin Palembang, bolak-balik aja Jakarta Palembang, dan gak kepikiran juga mau punya suami orang Palembang. Nah, ternyata doa orang tua itu, dia bukan hanya mendoakan supaya Devi balik ke Palembang, akhirnya dia juga yang mempertemukan Devi sama suami Devi. Jadi intinya diperkenalkan, halusnya diperkenalkan antara orang tua Devi dan orang tua suami. Dia berteman dan akhirnya mereka saling tanya anaknya berapa, gitu loh, anaknya berapa. Mertua Devi jawab anaknya 3, ada anak 1 yang pertama dokter. Nah di saat itu orang tua Devi tuh sudah kepikiran, oh anak aku nih, gitu kan. Tapi berjalan, dikagetin juga sih sebenarnya pulang dari holiday, nyampe kapan ya, miris juga, kok bentar lagi udah mau puasa, bentar lagi udah mau ulang tahun lagi. Dan setiap ulang tahun kan pasti Devi menginginkan jodoh. Setiap ulang tahun kadang-kadang kalau misalnya teman-teman wartawan datang, Devi nggak pernah lepas dari nyanyi Munajat Cinta. Dari zaman Devi belum berhijrah sampai yang tahun kemarin, Devi tetap nyanyi lagu Munajat Cinta gitu loh. Berharap Devi dapat suami dan mendapatkan suami yang terbaik, yang mencintai Devi apa adanya. Lebih lanjut, Devi menceritakan jika dirinya tidak menyangka kalau jodoh yang dikenalkan oleh orang tuanya ternyata seorang dokter. Devi pun menceritakan keterkaitan jodoh yang diberikan sang kuasa dengan kisah masa lalunya yang ditinggal sang kekasih yang juga seorang dokter. Yang pasti tuh dilihat dari awal, karena yang memperkenalkan kita tuh orang tua. Jadi kedua orang tua Devi, kedua orang tuanya Mas Dimas yang mempertemukan kami berdua. Intinya niat orang tua kan pasti buat kita itu dikenalin supaya kita itu bersama-sama gitu loh. Awal pas papi bilang tuh kan kaget-kaget kan, lagi ada kegiatan partai gitu. Terus pulang nak, dia bilang gitu. Pas pulang kenapa? Devi ketakutan, pikir papi mami sakit atau apa. Devi bilang ada apa? Oh enggak, papi mau kenalin. Nggak malas, sekarang kan udah sering banget mau dikenalin. Tapi kan memang Devi nggak pernah respon gitu, karena emang nggak suka gitu kan. Itu bukan sekali orang tua Devi tuh mau kenalin Devi gitu. Tiba-tiba nggak bisa, aku bilang, karena ada kegiatan yang penting banget waktu itu 3 hari kita ada pelatihan di Sentul. Aku bilang aku nggak bisa ninggalin ini, nggak bisa, itu nggak penting semua, kata papi. Partai apa itu buat papi itu semua nggak penting, dia bilang. Akhirnya udah balik aja dulu. Pas balik aja dulu kan Devi nggak ngeliat fotonya, nggak tahu siapa gitu. Siapa? Pas ada dia bilang
dokter, dia bilang. Nah ada satu momen yang Devi tuh emang kagum sama dokter, karena dulu Devi punya riwayat, ya ada cerita dulu Devi ditinggal calon suami, meninggal kan dokter juga. Jadi di otak Devi tuh dokter. Waktu itu kan Devi mau nikah, Devi tuh ditinggal almarhum, meninggal tuh di Mekah ya, pulang dari mereka dia umroh kan, Devi mau nikah tuh sama almarhum. Jadi nggak ada kepikiran sekali kalau Devi tuh akan ketemu sama dokter lagi. Serius nih dokter, aku bilang. Devi tanya, dokter apa? Dokter umum apa dokter spesialis? Karena almarhum kan dulu dokter spesialis. Tapi pas dia bilang spesialis, wah aku bilang spesialis gitu kan. Terus dokter apa? Nah papi nggak tahu dokter apa, dia bilang. Terus umurnya berapa? Pas di umurnya dia bilang kayaknya lebih tua Devi deh. Pas lebih tua Devi, emang dia mau sama Devi gitu. Devi nggak pede. Tapi kalau kayak gini Devi bilang emang dia mau sama Devi. Ada kata-kata seperti itu. Akhirnya udah pulang dulu aja kata papi. Pas besoknya pulang, akhirnya pulang ke Palembang, ketemu. Devi nggak ngeliat mukanya yang mana. Pas ketemu, oh ya udah, jadi double. Pertama karena direstuin orang tua, dikenalin orang tua. Yang kedua karena emang Devi suka sama dokter. Ketiga, ya bisa diteng-teng. Yang ketiga, dia nggak malu-maluin. Jadi kriteria Devi banget. Devi suka cowok yang tinggi, ada di dia. Devi suka cowok yang nggak kurus, ada di dia. Kan Devi sukanya cowok yang agak berisi gitu loh. Devi nggak suka cowok yang kurus-kurus gitu kan. Terus Devi suka cowok yang putih, ada di dia. Malah lebih putih dia daripada Devi gitu kan. Putih bersih dia lebih daripada Devi. Jadi intinya dia nggak mungkin aku tolak lah. Maksudnya justru Devi yang takut dia nggak suka sama Devi gitu kan. Sama-sama nggak pede di saat itu. Devi nggak pede karena umur Devi lebih tua daripada dia. Terus dia nggak pede. Dia juga pas setelah kita mau nikah, akhirnya dia ngobrol, aku tuh nggak pede. Maksudnya emang dia mau sama aku, dia sama. Emang dokternya mau sama aku. Jadi ada kata-kata yang berdua kita sama-sama berdua tuh nggak pede gitu. Akhirnya, oh berarti kan kalau dia nggak pede berarti dia ada respect sama Devi juga, sama seperti Devi juga kayak gitu. Ya udah, akhirnya 3 kali pertemuan kayak gitu, banyak hal yang nggak ada ilfilnya gitu, maju sampai akhirnya dilamar, sampai akhirnya dinikahi, sampai akhirnya resepsi. Ya itu jodoh. Makanya ya, ketika kita memperbaiki diri kita, ketika kita beristiqomah, ketika kita tidak mengenal pacaran, Allah tuh sudah siapkan jodoh yang terbaik buat kita. Dulu, Devi singkat cerita, Devi tuh ditinggal almarhum, meninggal, namanya Mas Ibnu Sina. Banyak hal yang dia membuat Devi tuh perubahan hidup Devi yang dulu dengan yang sekarang. Sampai Devi berhijab pun setelah dia meninggal. Nah, ternyata dia mengajarkan Devi tuh sederhana. Devi nggak tahu tuh almarhum tuh dengan gaji yang sekian, bisa nggak ya kamu hidup sama aku dengan gaji yang sekian? Devi bilang bisa. Akhirnya Devi tahu, Devi bisa kok dengan hal yang memulai dari nol, gitu loh, mulai dari nol. Nggak taunya setelah dia meninggal, Devi baru tahu dia siapa. Dia mempersiapkan Devi rumah. Dia ini kita cerita tentang almarhum, kembali ke suamiku nih. Jadi ceritanya gini, Devi, Mas tuh nggak bisa memberikan kamu barang-barang yang branded. Tapi Mas, ini almarhum nih, kita cerita almarhum. Tapi Mas akan janji memberikan kamu, menjadikan kamu kehidupan yang lebih branded dari apa yang kamu pernah punya, dia bilang. Terus tanya dong, dia suruh aku tanya. Dia pernah bilang gaji dia cuma 5 juta. Ngebayangin nggak apa yang dia ungkap mau ngasih aku hidup yang lebih branded gitu loh. Terus kamu tanya dong sama Mas. Aku tanya kenapa Mas? Dia bilang, Mas akan bikinin kamu rumah sakit ibu dan anak, karena kan dia spesialis anak. Mas akan buatin kamu rumah sakit ibu dan anak atas nama Devita. Devi diam aja dong di saat itu. Terus dia bilang, kok kamu nggak aminin?
Aku bilang dalam hati Devi, gaji dia aja 5 juta. Mau gimana belum beli rumah, mungkin di rumah sakit. Aku bilang gini, oh amin. Aku aminin mas, makasih man, amin. Tapi kan logikanya aja, dia kan mencermin, ngebilangin diri dia tuh segini loh. Nah, akhirnya setelah dia meninggal, memang dia mempersiapkan itu buat aku. Jadi dia tuh banyak ngetesnya, ngetes aku tuh bisa nggak sih hidup sama dia, hidup susah tuh bisa nggak sih, terus kamu bisa nggak hidup begini. Dia akhirnya membentuk diri aku tuh jadi seperti ini loh, berhijab. Kan Devi dulu kenal dia belum berhijab, nggak mau berhijab. Hari ini meninggal, besok aku berhijab, sampai detik ini aku istiqomah. Nah, Masya Allahnya ketika Devi ketemu sama suamiku nih, 3 kali pertemuan, dia tuh udah punya klinik, tapi kliniknya belum opening. Ini belum dinikahin loh, merinding kan? Almarhum mempersiapkan tapi itu tidak terwujud gitu loh, karena dia meninggal. Tapi sudah ada tanahnya, dia mau ngebangun gitu loh. Pas dia meninggal, saudaranya yang cerita sama aku apa yang dia persiapkan untuk aku, padahal ngomongnya gajinya 5 juta loh gitu loh. Nah, dia meninggal, akhirnya Devi ketemu 7 tahun ketemu nih suamiku, dikenalin sama orang tuaku. Pas 3 kali pertemuan dia bilang gini, kan dia ngajak aku ke rumahnya, ini loh kata mertuaku, ini loh kliniknya Mas Dimas bentar lagi opening. Tidak ada nama. Jadi dia bilang gini, belum dilamar, sama sekali belum dilamar. Terus dia bilang gini, ini kliniknya baru jadi tapi belum ada nama. Kan dia belum tahu cerita aku sama almarhum, ya kan? Boleh nggak ya namanya Devi klinik? Hah? Langsung Devi tuh diem, langsung gila. Maksudnya tuh kok begini gitu kan? Iya kok kan udah jelas kan kita tuh mau diperkenalkan untuk pernikahan, untuk suami istri gitu. Terus boleh nggak ya kalau namanya Devi? Maksudnya kan terdiam sampai aku tuh kepikiran 7 tahun yang lalu sama almarhum. Kok Allah emang ambil dia ya, tapi Allah gantiin lagi dengan dokter juga dan dengan porsi yang berbeda. Dia rumah sakit ibu dan anak, kalau dia klinik kecantikan karena kan dia spesialis kulit gitu loh. Akhirnya kok diam, dia bilang nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa banget, aku bilang gitu. Terus otomatis gini, kalau sudah namanya nama aku, berarti kan dia punya niat baik untuk nikahin aku gitu loh di saat itu. Akhirnya oh ya Kak, boleh banget, aku bilang makasih, aku bilang kayak gitu. Emang yakin pakai nama aku? Iya, dia bilang gitu, karena papa mama bilangnya Devi aja klinik namanya. Di situ langsung Allah emang luar biasa gitu loh. Habis dari situ Devi tanya, emang niat kamu apa? Pasangan hidup. Ya udah, kalau emang pasangan hidup, kalau pacaran aku nggak mau, aku bilang. Aku nggak mau pacaran, tahu satu umur, kedua emang aku nggak mau pacaran. Kalau mau pacaran bukan nama kamu, aku bilang. Akhirnya kalau emang kamu serius, bawalah papa mama datang ke rumah. Tahun baru kita kumpul keluarga nentuin tanggal tunangan, lamaran. Tanggal 12, tanggal 1 kita kumpul keluarga, tanggal 12 dilamar, tanggal 22 bulan 2 2022 dinikahi, akad nikah. Dan kemarin tanggal 27/07 karena Devi ulang tahunnya tanggal 17, dia ulang tahunnya tanggal 24, akhirnya digabungin tanggal 27. Jadi ya nggak pacaran sama sekali, karena kita mungkin dipertemukan karena Allah, karena orang tua. Jadi kayak nggak ada beban aja, kayak dia udah pernah kenal aku lama, aku udah pernah kenal dia lama, sampai sekarang apa yang dia lakukan aku support, apa yang aku lakukan dia support. Jadi nggak ada curiga-curigaan, nggak ada apa, karena ya tahu kita berjodoh gitu loh. Jadi ya itu tadi, karena dunianya kecantikan, suka perawatan, ngabisin duitnya banyak di situ. Allah kasih, ini loh aku kasih dokter yang ngerawat kamu nanti, saling support nanti, gimana caranya kliniknya berkembang, gimana caranya nanti dokternya makin top, makin banyak pasien. Ya istri mendukung aja kayak gitu.